Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Sofia Heluka. Saya perwakilan dari SMA Lentera Harapan Sentani. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang hasil penelitian saya dengan judul Analisis Pembangunan Berbasis Inklusi Sosial sebagai upaya pemberdayaan masyarakat untuk pengentasan kemiskinan di Provinsi Papua. Kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu latar belakang. Di mana di dalam latar belakang ini menjelaskan bahwa setiap masyarakat berhak memperoleh kehidupan yang sejahtera. Itu sesuai dengan undang-undang yang ada pada pasal ke-27 ayat 2 dan juga pada pasal yang ke-34 ayat 1, di mana berisi tentang fakir miskin yang dilindungi oleh pemerintah dan juga tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Namun pada kenyataannya, kemiskinan menjadi masalah yang serius bagi banyak negara. Salah satunya adalah negara kita Indonesia, khususnya Provinsi Papua. Papua merupakan salah satu provinsi yang termiskin di Indonesia. Hal ini disebabkan karena masyarakat kurang diberdayakan sehingga indeks pembangunan manusianya sangat rendah. Oleh sebab itu di sini diterapkan ada dua rumusan masalah. Yang pertama, apakah inklusi sosial dapat menjadi solusi kurangnya pemberdayaan masyarakat di Provinsi Papua? Dan juga yang kedua, mengapa pendekatan inklusi sosial perlu diterapkan dan perlu ada di Provinsi Papua? Kita masuk ke kajian pustaka. Ada 4 hal yang diterapkan. Yang pertama, inklusi sosial. Menurut Rais, inklusi sosial adalah sebuah proses yang melibatkan masyarakatnya. Sedangkan menurut Putri dan Fourier, yang mengatakan proses tersebut adalah peningkatan peran seseorang. Jadi dapat kita simpulkan bahwa inklusi sosial adalah upaya dalam meningkatkan peran seseorang. Kedua, kita masuk ke pemberdayaan masyarakat. Menurut Ain Jani, pemberdayaan masyarakat adalah cara meningkatkan partisipasi dari masyarakat terhadap efisiensi pembangunan. Kemudian menurut Noor, ia menekankan bahwa penting untuk menghargai nilai-nilai lokal. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat ini merupakan suatu strategi atau suatu proses yang dilakukan untuk meningkatkan pembangunan dan mencapai kesejahteraan. Yang ketiga, kemiskinan. Menurut Suparlan, kemiskinan adalah standar tingkat hidup yang rendah. Sedangkan menurut BPS, Badan Pusat Statistik, kemiskinan terjadi karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau masyarakat. Kita dapat simpulkan bahwa kemiskinan itu adalah ketidakmampuan individu atau kelompok dalam memenuhi kebutuhan seharinya. Yang keempat, kita masuk ke hubungan inklusi sosial dan pemberdayaan masyarakat. Menurut Gutama, inklusi sosial mendorong masyarakat menjadi subjek yang regulatif dan mengatasi marginalisasi mereka. Rais mengatakan bahwa inklusi mendorong masyarakat untuk mengatasi kemiskinan. Jadi dari dua hal ini menjelaskan bahwa inklusi sosial ini dapat membantu masyarakat untuk bersama berkolaborasi untuk mengatasi masalah kemiskinan. Kita masuk ke metode penelitian. Ada dua, metode kepustakaan dan juga prosedur penelitian. Yang pertama, metode kepustakaan. Di sini saya menggunakan metode kualitatif deskriptif dan mengambil sumber data dari jurnal ilmiah, website lembaga terkait, dan juga berita nasional. Kemudian prosedur penelitian. Di sini ada 3 hal yang saya gunakan, yaitu mengumpulkan, menganalisis, dan juga menjawab atau menyimpulkan. Kita masuk ke intinya, yaitu hasil dan juga pembahasan. Hasil yang ditemukan, adanya korelasi yang sangat komprehensif atau adanya hubungan yang sangat ideal terkait hubungan inklusi sosial dalam memberdayakan masyarakat.
mana melalui inklusi sosial ini, masyarakat mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi serta terlibat aktif memperbaiki kualitas hidup menjadi lebih baik. Di pembahasan ini, inklusi sosial membuka sekat-sekat atau jarak-jarak yang tertutup bagi masyarakat, sehingga masyarakat memperoleh akses yang sama, di mana inklusi sosial juga dapat menjadi jembatan atau wadah bagi masyarakat Papua untuk dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Mungkin yang awalnya kualitasnya rendah dapat menjadi yang lebih baik. Inklusi sosial menjadi solusi yang tepat dalam mengetaskan kemiskinan di Papua. Jadi dari hasil pembahasan dan juga hasilnya, kita dapat simpulkan bahwa kemiskinan yang ada di Papua itu disebabkan karena kurangnya akses pemberdayaan sosial. Oleh sebab itu, inklusi sosial merupakan solusi yang tepat untuk membantu masyarakat Papua untuk mengembangkan potensi dan meningkatkan taraf hidup mereka, sehingga berpotensi untuk mengentaskan kemiskinan. Saran yang dapat saya berikan adalah pada penelitian saya ini, saya lebih berfokus pada korelasi inklusi sosial dengan pemberdayaan masyarakat untuk pengatasan kemiskinan yang ada di Provinsi Papua. Sehingga jika ada peneliti lain yang ingin membahas topik yang sama, maka saya harapkan peneliti ini dapat menguraikan lebih dalam lagi mengenai implementasi inklusi sosial di masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Sekian dan terima kasih.